Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun materi pada bab ini yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan, meliputi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan, meliputi perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri dan melestarikan jenisnya. Bagian A, perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri dari perkembangbiakan generatif ini adalah dengan adanya bunga. Seperti yang terlihat pada gambar, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Jenis dan bentuk bunga ini berbeda-beda. Ada bunga yang bentuknya besar dan ada yang kecil. Ada bunga yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna putih, dan warna-warna yang lainnya. Secara umum, bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ini ada bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kelopak bunga. Itu yang berwarna hijau. Kelopak bunga ini fungsinya adalah melindungi mahkota bunga pada saat bunga dalam keadaan kuncup. Kemudian yang berwarna merah terang itu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai hiasan bunga untuk menarik hewan-hewan seperti kupu-kupu, kumbang untuk datang membantu proses penyerbukan. Yang ketiga adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang tumbuhnya bunga atau penghubung antara bunga dengan batang tumbuhan. Kemudian ada namanya kepala putik. Putik terdiri atas bagian kepala, tangkai, dan bakal buah. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Jadi putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Kemudian benang sari. Benang sari terdiri atas bagian tangkai dan kepala sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Jadi alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Dapat dibedakan, putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada namanya bunga lengkap dan yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga yang memiliki 4 bagian dasar bunga antara lain putik, benang sari, mahkota, dan kepala dan kelopak disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu di antara bagian-bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap.
Kemudian berdasarkan alat kelaminnya, bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga. Jadi bunga sempurna adalah bunga yang memiliki kedua alat reproduksi pada satu bunga. Contohnya adalah bunga kembang sepatu atau bunga raya, kemudian bunga bougainville atau bunga kertas, dan ada bunga mawar. Sedangkan bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi saja dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna yang hanya memiliki alat reproduksi jantan atau benang sari disebut bunga jantan. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki alat reproduksi betina atau putik saja disebut bunga betina. Contoh bunga tidak sempurna adalah bunga jagung. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada bunga jagung jantan dan ada bunga jagung betina. Selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar seperti angin, hewan, air, dan manusia. Perantara penyerbukan tersebut membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi proses pembuahan. Terjadinya penyerbukan seperti terlihat pada gambar di bawah. Terjadinya penyerbukan yaitu melekatnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian serbuk sari akan menuju bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian pada tahap berikutnya akan terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bakal buah yang membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Kemudian setelah buahnya matang, biji dari buah tersebut dapat ditanam atau jika jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Selanjutnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Begitulah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan secara terus-menerus. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat
di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Tujuan dari penyerbukan bastar adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Misalnya, persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar dan asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Dari persilangan tersebut diharapkan dihasilkan tanaman rambutan yang berbuah besar dan manis. Selanjutnya, perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar, seperti makhluk hidup atau benda tak hidup. Di antaranya ada penyerbukan dengan bantuan hewan, yang kedua penyerbukan dengan bantuan manusia, yang ketiga penyerbukan dengan bantuan angin, dan yang keempat penyerbukan dengan bantuan air. Jadi proses penyerbukan pada tanaman, pada tumbuhan dapat dibantu oleh hewan, oleh manusia, oleh angin dan air. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik. Dan Bapak harapkan Ananda untuk mengulang-ulang kembali melihat video ini agar Ananda benar-benar bisa memahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya bertatap muka di sekolah agar kita lebih mudah dalam belajarnya. Kemudian sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.